Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai hambanya sekaligus sebagai khalifahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabat baginda, dan umat-umat baginda yang sentiasa istiqamah dalam menegakkan ajarannya, mendakwahkan ajarannya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan teruskan insyaallah pelajaran tadabbur kita surat Yunus. Dan ayat terakhir yang kita pelajari yakni ayat yang ke-57 daripada surah Yunus, di mana dalam ayat yang ke-57 itu Allah senaraikan beberapa sifat Al-Quran, kitab sucinya yang dia turunkan kepada manusia umat akhir zaman sebagai panduan hidup. Sifat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam ayat 57 itu, yang pertamanya sebagai mau'izah, keduanya sebagai syifa lima fis sudur, ketiga sebagai hudan, dan yang keempat sebagai rahmat lil mu'minin. Setelah kita pelajari sama apa makna Al-Quran sebagai mau'izah dan apa Al-Quran sebagai syifa, sekarang saya ingin menambahkan sedikit dua sifat terakhir, yakni Al-Quran sebagai hudan.
Hanya sekadar untuk mengingatkan bahwa hudan atau hidayah yakni sulukut tariq alladhi yuwassilul insan ila ghayatih. Hidayah yakni memasuki jalan, melalui mengikuti jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada matlamat dan tujuan. Itu hidayah. Sebagaimana kita maklum bahwa tujuan akhir kita yakni kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan destinasi terakhir itu adalah surga. Kita tidak tahu di mana surga tepatnya, jaraknya berapa. Tapi semua kita ingin sampai ke sana. Tidak mungkin seorang sampai ke surga tanpa mengetahui jalan. Mengetahui jalan yang terusnya mengikuti jalan tersebut untuk membolehkan ia sampai ke surga. Nah, jalan yang Allah tunjukkan pada kita, dan bila kemudian kita mengikuti jalan tersebut untuk membolehkan kita sampai surga, itulah hidayah. Dan Quran telah tetapkan hidayah satu-satunya untuk membolehkan seorang itu mencapai matlamat dan tujuan hidupnya adalah Al-Quran. Sebab itulah ada yang mengartikan Quran sebagai hidayah artinya ittiba'u syara'i'illah. Mengikuti syariat Allah. Quran juga sebagai rahmat, itu sudah jelas panjang lebar kita bicarakan. Karena ia datang daripada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Betapa besar rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya, termasuklah diturunnya Al-Quran. Saya ingin menambahkan satu saja hadis Nabi SAW, menyampaikan hadis Nabi, untuk membuat kita perbandingan betapa besarnya anugerah Allah, rahmat Allah kepada kita, termasuk diturunkannya Al-Quran. Hadis ini bersumber daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Umar berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan memperoleh banyak tawanan perang pada suatu peperangan. Fa idza imra'atun min sabyin tabtaghi. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang jadi tawanan perang itu, ia sedang mencari bayinya, sedang mencari anak kecilnya di tengah-tengah tawanan perang itu. Jadi ada banyak tawanan perang dikumpulkan di tawanan perang orang Islam. Tiba-tiba Nabi SAW dan juga sahabatnya melihat ada seorang perempuan jadi tawanan perang mencari anak kecilnya, mencari bayinya. Idza wajadat sabiyan fi sabi. Karena dia ya mungkin tertinggal, terlepas, terpisah. Idza wajadat sabiyan fi sabi, maka ketika si perempuan yang sedang mencari bayi telah menjumpainya,
akhadathu wa saqathu bi batniha wa arda'athu. Dia pun mengambil bayi itu, memeluknya erat-erat, wa arda'athu, dan dia menyusukannya. Betul, dia memang masih bayi, masih perlu penyusuan ibunya. Dipeluknya erat-erat, disusukannya, didakapnya erat-erat, lalu disusukannya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Umar bin Khattab, Nabi pun bersabda kepada kami. Nabi suruh kita semua memperhatikan ibu perempuan yang sedang mendakap bayinya dengan penuh kasih sayang dan disusukannya itu. Apa sabda Nabi? Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Wahai sahabatku, adakah kamu berpikir, terlintas dalam pikiran kamu, bahwa seorang ibu, seorang perempuan yang sedang mendakap, memegang erat-erat anaknya dan disukanya itu, tergamak sampai hati, hendak mencampakkan anaknya dalam api? Terbayang atau tidak dalam pikiran kamu, bahwa ibu yang sangat menyayangi anaknya, yang didakapnya erat-erat dan disusukannya itu, setelah puas mencarinya, dan selepas disusukannya puas-puas, lalu dicampakkannya dalam api, terbayang tak kamu? Mungkinkah benda itu berlaku? Qulna, lalu kami, kata Umar, semuanya menjawab, la wallahi, wahya taqdiru ala alla tadrahah. Kami pun menjawab, demi Allah ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu itu akan mencampakkan anaknya dalam api selama mana ia mampu. Selagi mana ia mampu berkuasa untuk tidak melemparkannya. Pasti ia akan mempertahankan anaknya itu selamat selagi ia terdaya. Jangankan dicampak dalam api, dia pun pasti akan berusaha untuk anaknya tidak jatuh selagi ia mampu, karena sayangnya. Lalu baginda Nabi bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kamu tahu tak? Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi daripada kasih sayang perempuan ini, ibu ini, terhadap bayi kecilnya. Jadi kalau kamu tak mampu nak membayangkan betapa besar sayangnya ibu perempuan ini kepada anak kecilnya, bayi yang disukanya, itu pun kamu tak dapat bayangkan betapa besar sayangnya, kasih sayangnya. Sungguh, kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar, berganda-ganda daripada sayangnya seorang ibu ini, kasih sayang perempuan ini terhadap bayinya. Jadi Nabi memberikan satu analogi supaya dia buat, macam mana nak membayangkannya. Ini keterangan agama. Quran jelaskan, Nabi terangkan. Ya. Hanya kita saja yang perlu berusaha tentunya untuk sentiasa merasakan rahmat Allah dalam kehidupan. Karena apa ya mas kalian? Jika seseorang di dunia ini berjaya merasakan, meyakini
Seterusnya dapat merasakan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Syaratnya betul-betul kita yakin dan merasakan. Bukan hanya yakin tapi belum merasakan. Kita yakin. Sesusah apapun kehidupan. Seperit apapun ujian. Pasti akan terasa ringan. Semakin pandai seseorang itu merasai kebesaran rahmat Allah, maka semakin ringanlah kesusahan itu. Tapi bila seseorang tidak dapat meyakini apalagi merasai betapa besarnya rahmat Allah, maka semakin terasa beratlah ujian dalam hidup. Jangankan ujian yang benar-benar berat, ujian yang ringan pun terasa berat. Ini memang tidak mudah, karena ini kaitannya dengan hati. Dan satu rahmat daripada sekian banyak rahmat Allah yang besar-besar itu, Allah nyatakan Qur'anku ini, kitab suciku ini. Hanya lagi sekali, yang jadi masalah bagi kita ialah yang sekaligus kekurangan kita. Sudah sejauh mana kita menganggap, meyakini, seterusnya merasakan bahwa Quran yang ada di tangan kita itu adalah rahmat terbesar Allah kepada kita. Itu yang masalah. Seberapa besar nilai makna Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan-jangan anugerah Allah yang lain, harta benda, mungkin di mata kita jauh lebih bernilai daripada Al-Quran. Jangan-jangan. Waliyadzubillah. Jangan-jangan career kita, anugerah Allah, lebih bernilai, lebih berharga daripada Al-Quran. Jangan-jangan. Dan memang dalam realiti kehidupan, ada orang yang sanggup membelakangkan Al-Quran, melanggar syariat Allah, demi sesuap nasi. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Realiti ramai orang yang merasa sengsara hidupnya. Karena tidak punya itu, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini. Tak reti itu, tak reti ini. Tak tahu itu, tak reti. Rugi hidup. Karena kita tak faham itu, tak itu. Tapi kan banyak juga, ramai juga, orang yang sedikit pun tidak merasa rugi. Walaupun tidak reti Al-Quran. Subhanallah. Itu berat sekali. Berat sekali. Orang sanggup memperuntukkan masa untuk belajar pelbagai bahasa. Bahkan untuk membetulkan dia punya pengucapan, pronunciation, supaya betul, diulang-ulang. Dan rasanya aib jika menyebutkan penyebutan salah bahasa asing yang dipelajarinya. Tapi berapa banyak orang sanggup merasa malu bila baca Al-Quran tidak betul. Makhraj tidak betul. Merasa tidak aib membaca Quran dengan makhraj tak betul. Tapi rasa aib bila berbahasa asing dan makhrajnya kurang tepat. Coba. Jangan-jangan kita ada masalah. Memang yang ideal semua betul. Tapi bukanlah ini sebagai satu tanda aras. Bukan satu
petunjuk, satu indikator sebelumnya seberapa besar penghargaan kita pada Al-Quran atau seberapa besar rasa bertuah kita memiliki Al-Quran. Seberapa besar rasa bertuah kita memiliki Al-Quran. Sehingga ini akan menentukan sebesar apa penghargaan kita pada Al-Quran dalam arti kata yang sebenar. Quran adalah rahmat, hudan, syifa, dan mau'izah. Ayat ini hendaklah benar-benar kita camkan dalam kehidupan. Supaya kita jangan salah menilai anugerah Tuhan. Benar anugerah Allah semuanya berharga. Tapi tentu ada yang paling berharga. Nilailah anugerah Allah itu sebagaimana Allah suruh kita menilainya. Bagaimana Allah menyuruh kita menilai harta benda yang Allah berikan pada kita. Begitu jugalah semestinya kita menilainya. Bagaimana Allah menyuruh kita menilai dan melihat Al-Quran kitab sucinya. Begitu jugalah sepatutnya. Dan ini tidak mudah karena perlu usaha lebih. Tapi yakinlah, jika penilaian kita, cara kita melihat anugerah Allah yang bermacam-macam ini, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, itulah yang akan membimbing kita ke jalan yang ridhonya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Sekarang kita teruskan ayat yang ke-58. Ayat selepasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalik fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah dengan kurnia Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika maka dengan yang sedemikian itu, falyafrahu maka hendaklah mereka bergembira. Huwa dia, yakni bergembira dengan rahmat Allah, bergembira dengan kurnia Allah itu, khairun lebih baik, mimma yajma'un daripada apa yang mereka kumpulkan atau himpunkan. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, dengan sebab kurnia Allah dan rahmatnya sahajalah, dan dengan sebab semua itu sahajalah hendaklah mereka bergembira, merasa bertuah. Karena sebenarnya itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Saya bacakan ringkasan daripada ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini. Ibnu Katsir umpamanya menjelaskan ayat ini, beliau berkata begini, ai bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haqq falyafrahu. Maksudnya hendaklah dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan sebab petunjuk dan agama yang benar yang datang kepada mereka daripada Allah, itulah hendaklah mereka bergembira.
Artinya, kalau mereka ingin bergembira, sesuatu yang paling berhak mereka bergembira atasnya, yakni dengan datangnya petunjuk Allah, datangnya agama yang benar. Itulah maksudnya. Kata Ibnu Katsir. Boleh kita bergembira bila kita berjaya dalam usaha. Boleh kita merasa senang apabila tercapai cita-cita. Tidak salah kita bergembira bila kita mendambakan kelahiran anak yang dinanti-nanti tunggu-tunggu selama ini. Boleh. Daripada sekian banyak anugerah Allah dalam ayat inilah yang paling layak, paling patut untuk kita bergembira, yakni datangnya petunjuk, datangnya agama yang benar daripada Allah melalui Al-Quran. Artinya apa? Kata ulasan Ibnu Katsir ini, jika kamu bergembira, berjaya dalam karya, semestinya kamu lebih gembira karena kamu menerima Al-Quran dan menyambutnya. Jika keuntungan duniawi yang sedikit dan sementara itu pun membuatmu gembira, takkanlah Al-Quran dan agama yang benar yang aku turunkan kepada kamu melalui nabiku, kata Allah, kamu tidak merasa lebih bergembira. Jika kesehatan yang aku berikan pada kamu, kata Allah, itu pun kamu merasa bahagia, bertuah, wahal ia boleh aku tarik dan suatu saat jadi sakit, takkanlah kamu tidak merasa bertuah dan bersyukur, bergembira karena aku turunkan Al-Quran dan agama yang benar. Seberapa besar sekalipun kegembiraan kamu terhadap kesehatan yang aku berikan, kata Allah, kekayaan yang aku anugerahkan, kegembiraan itu akan berakhir sehari dua. Sama ada kamu meninggalkannya, atau anugerahku yang aku berikan pada kamu berupa harta benda itu yang meninggalkan kamu. Tetapi jika kamu bergembira, merasa bertuah dengan datangnya Quran, dengan datangnya hidayah, kegembiraan kamu tidak akan berakhir, walaupun kamu sudah tidak lagi berada di dunia. Ini maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Allah kata. Karena ianya datangnya petunjuk, datangnya agama kebenaran melalui Al-Quran, itu jauh lebih baik. Itu anugerah aku, kata Allah, yang jauh lebih baik bagi kamu daripada apa yang kamu himpunkan selama ini. Apa saja. Sebutlah apa yang kamu usahakan, yang kamu cita-citakan, dan aku berikan pada kamu. Nilainya tidak seberapa. Ada nilainya, ada manfaat bagi kamu, tapi nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan Al-Quran, agama yang benar, dan hidayah. Khairun mimma yajma'un. Ini firman Allah nih, bukan hadis Nabi SAW. Karena tadi saya katakan, orang yang merasa bertuah, lalu berusaha berpegang dengannya, dengan cara apa sekalipun, dan sekali dia tidak akan melepaskannya, bahkan dia tahu akan menimpa kesusahan yang dahsyat bila terlepas
hidayah dan agak benar daripada tangannya, dia akan bahagia selama-lamanya. Berbeza dengan anugerah-anugerah Allah selain hidayah, selain agama yang benar, yang adalah Al-Quran. Ya, kita akan senang bahagia, tapi kan sekejap, sementara. Apa yang kita miliki hari ini sangat membahagiakan kita. Tapi boleh jadi sesuatu yang membahagiakan kita hari ini, yang menyenangkan hati kita hari ini, tunggulah 2-3 tahun lagi, 5-10 tahun lagi, ia akan menjadi bebanan, siksaan bagi kita. Ya. Dan itu sifat ad-dunya. Min hatamid dunya ma fiha min az-zahratil faniyah ad-dahibah la muhalah. Jauh lebih baik daripada anugerah-anugerah duniawi yang sifatnya faniyah akan binasa, zahibah akan lenyap, la muhalah. Dan ia pasti. Dan dia pasti. Itu satu. Kata Ibnu Katsir. Kemudian, menurut ulama tafsir yang lain, ini dari segi bahasa nampaknya, Ibnu Ashur, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau ini banyak dalam tafsirnya, yakni lebih kepada bahasa dia. Yang diulas lebih kepada bahasanya. Benar ada ulasan-ulasan dari aspek lain, tapi dari segi bahasa beliau sangat menonjol. Beliau menyatakan, tengok lihat dalam ayat ini ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu. Beliau menyatakan, wa ayya'lamu annaha ni'matun tafuqu ni'matal mali allati harrama minha aktsarul mu'minin wa manaha aktsarul musyrikin. Hidayah Allah, agama yang benar yang Allah berikan pada kita, kepada Nabi-Nya melalui Al-Quran. Kata Ibnu Athur, hendaklah manusia, mukmin khasnya, tahu, yakin seyakin-yakinnya, bahawa itu semua adalah nikmat yang lebih tinggi nilai dia, mengatasi nikmat-nikmat harta, kebendaan, yang kadang-kadang setengah itu Allah haramkan dan Allah tidak beri kepada orang mukmin, tapi Allah limpahkan kepada si kafir. Nikmat dunia, harta benda, jawatan, jemaah, kadang-kadang Allah tak berikan pada si mukmin, tapi dilimpahkan kepada si kafir. Atau orang kafir dapat banyak gitulah, orang mukmin dapat sikit. Tapi orang mukmin dapat juga. Ini berbeza dengan hidayah, agama yang benar, yang terdapat Al-Quran. Ini Allah hanya berikan kepada orang yang terpilih sahaja. Jika nikmat dunia Allah berikan kepada siapa saja yang berkehendak, bahkan seringkali berlaku orang mukmin malah tak dapat, si kafir malah diberinya. Tapi hidayah, agama yang benar, yang ada dalam Al-Quran, Allah hanya berikan pada kekasihnya. Bahasa yang mudah, kata Ibnu Ashur, jika Allah berikan harta dunia kepada hambanya, belum tentu Allah ridha kepada orang itu. Belum tentu. Karena yang dapat boleh jadi mukmin, boleh jadi kafir. Semua dapat. Tetapi jika Allah
berikan agamanya yang benar, hidayahnya, Al-Qur'annya, dan orang itu menerimanya dan berpegang padanya, pasti Allah ridho pada orang ini. Dan keridhaan Allah itulah kurnia yang besar. Rahmat Allah, keridhaan Allah itulah rahmat Allah yang besar. Yang sepatutnya mereka yang mendapatkannya bergembira. Karena yang mereka dapat jauh lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Apa yang mereka himpunkan. Satu. Dari segi bahasa, ya mas sekalian, coba perhatikan ayat yang ke-58 ini. Ini sebenarnya ada susunan yang terbalik. Dipanggil di situ ada takdim wa takhir. Ada kalimat yang sepatutnya letak belakang, tapi letak depan. Ada kalimat yang sebenarnya letak depan, tapi letak belakang. Jadi ada takdim wa takhir. Itulah. Contohnya, kalau ikut susunan biasa, fal yafrahu itu kena letak depan. Jadi, kul liyafrahu. Katakan, wahai Muhammad pada mereka, hendaklah mereka itu bergembira. Bifadlillahi wa birahmatihi. Susunannya sepatutnya begitu. Perintah gembira letak depan. Hendaklah mereka itu bergembira dengan sebab kurnia Allah dan rahmatnya. Itu susunan biasa. Tapi dibalik. Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Kata Ibnu Ashur, kegembiraan yang hakiki. Kegembiraan yang tidak akan menipu diri kita. Yakni kegembiraan atas hidayah. Orang yang bergembira merasa bertuah karena dapat hidayah. Orang yang bergembira dan merasa bertuah kerana menerima ajaran yang benar, dinul haq. Orang yang bergembira dan merasa paling bertuah daripada sekian banyak orang karena ia menerima Al-Quran supaya Tuhan hidup. Itulah kegembiraan yang sebenar-benarnya. Yang tidak menipu. Tapi kegembiraan terhadap selain ini, kata Ibnu Ashur, itu kegembiraan yang memperdayakan. Kita tertipu sebetulnya. Sebab itu kenapa tertipu? Tadi dikatakan, ada nikmat Allah yang Allah berikan hari ini, yang membuat kita gembira. Nikmat yang sama itu yang masih ada itu, mungkin 10 tahun akan datang, akan menjadi punca musibah, kesusahan bagi kita. Banyak itu. Iya. Ya, mula-mula katalah duduk rumah yang besar 4 tingkat. Wah, kan bahagia kan? Setelah berusaha penat, berjayalah memiliki rumah besar 5 tingkat. Wah, 3 tingkat lah. Wah, besar banyak bilik. Seronok, maklum baru dapat sehari 2. Seorang demi seorang ahli keluarganya, anaknya keluar karena sudah berkeluarga. Akhirnya tinggal berdua. Setelah tinggal berdua pula, kesehatan bukan sebagaimana 34 tahun, 30 atau 40 tahun yang lalu. Apakah rumah yang dia tinggal itu, yang 40 tahun, 50 tahun lalu sangat-sangat menggembirakannya, memuaskan hatinya. Adakah agak-agak sekarang masih juga memuaskannya? Atau jangan-jangan menjadi sumber siksa? 3 tingkat, naik turun tangga,
Hanya duduk di tempat satu tempat aja. Bilik walaupun belasan jumlahnya, ya mungkin hanya satu bilik yang duduk. Dah tak larat dah. Jadi siksa punca siksa. Ya. Sebab itu kegembiraan kita terhadap selain Quran, kegembiraan kita terhadap selain hidayah, rasa kebertuahan kita terhadap selain agama yang benar, kata Ibnu Asyur, itu sebenarnya kebahagiaan yang memperdayakan kita. Kita sebenarnya tertipu dengan diri kita. Karena ia bukan kebahagiaan, rasa bertuah yang hakiki. Saya itu kena hati-hati di sini. Kena hati-hati. Bukan tidak boleh bergembira. Boleh kita bergembira dengan anugerah Allah yang lain. Cara gembiranya, yakni mensyukurinya, itu sudah pasti. Itu kata Ibnu Asyur. Apatah lagi kalimah bifadlih disebut awal. Ia memberi makna taksis. Seakan-akan Allah memberitahu, hendaklah mereka itu bergembira hanya semata-mata kerana kurniaku, karena rahmatku, karena hidayahku, kerana agama adil hak yang aku berikan. Seakan-akan itu. Jangan bergembira dengan sebab yang lain. Seakan-akan maksud ayat ini begini. Didahulukannya kalimah bifadli. Dan tak cukup bifadli wa rahmah. Diulangi lagi sekali. Wa bidzalika. Itu sangat kuat sekali ya mas sekalian. Kan bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika. Dzalika itu merujuk kepada fadlillah wa rahmati. Diulangi itu. Dalam bahasa Arab ini namanya takkid ini. Untuk menguatkan tu. Subhanallah. Ini ya, apa namanya? Kata Ibnu Asyur. Kata Ibnu Asyur. Fabil isyarah biqaulihi fa bidzalika bimadgur wa huwa majmu'ul fadli war rahmah. Itu kata beliau kalau dalam bahasa Arabnya. Kalimah bidzalika itu memberi isyarat, kata Ibnu Asyur, merujuk kepada al-majmu'ul fadli wa rahmah. Keseluruhan kurnia Allah, terhimpunnya kurnia Allah dan rahmatnya. Waqtira litabir anhu ismul isyarah lima fihi min ad-dalah ala tanwi' wa ta'zim. Ma ziyadati tamdis wal ikhtisar. Terjemahan bebas maksud ini dari segi bahasa. Allah sebut bidzalika. Yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, dzalika itu yakni isim isyarah ba'id. Isim isyarah kalimat yang dengan untuk menunjukkan benda yang jauh. Dzalika itu. Kalau hadza ini kan dekat. Digunakan dzalika kata Ibnu Asyur, isyarah, ia memberi isyarat karena jauh, ala tanwihi wa ta'zim. Menunjukkan keagungannya. Dzalika, itu. Dia tak kata ini. Menunjukkan agungnya, menunjukkan ketinggiannya. Sehingga nak menunjukkan pun itu. Bukan ini. Merujuk pada benda yang sangat-sangat bernilai. Yang sangat-sangat bernilai. Dahlah taksis, khusus, hanya itu saja, jangan dengan yang lain. Karena yang itu adalah sangat tinggi nilainya. Itu daripada segi bahasa. Dari segi bahasa. Apa kata Ar-Razi dalam tafsirnya? Sebenarnya saya tadi saya kutipkan penjelasan ulama tafsir. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Ini saya cuplikan sikit-sikit saja. Beliau mengatakan wal maksud minal ayati al-isyarah ila sa'adatir ruhaniyah afdalu minas sa'adatil jismaniyah. Ar-Razi dalam tafsirnya lebih banyak menguraikan tentang masalah ruhaniyah.
Dalam tafsirnya lebih banyak diuraikan masalah ruhaniyah. Ya, mungkin karena kecenderungannya kepada terhadap perkara tersebut. Ayat ini, dan dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang dikehibunkan. Kata Ar-Razi, wal maksud minal ayah, yang dimaksudkan oleh ayat ini, yakni al-isyarah, ia memberi isyarat. Anna sa'adatir ruhaniyah, bahwasanya kebahagiaan rohani, dalaman, afdal minas sa'adatil jismaniyah. Lebih utama dan lebih berharga daripada kebahagiaan jasmaniyah. Kebahagiaan zahir. Jamaah sekalian, senangnya, bahagianya mata itu bila melihat benda yang disukai. Oh, bahagia sungguhlah saya, bahagia aku karena mata melihat pemandangan yang indah. Bahagianya telinga bila mendengar suara-suara yang merdu. Bahagianya lidah bila dapat merasakan makanan yang paling disukainya. Semuanya yang serba zahir. Tetapi kebahagiaan, cari kebaikan dengan perkara-perkara yang jasmaniyah, kata Fahrun Ar-Razi, ia sementara. Tidak lama. Pasti akan mencari gantinya. Anda mungkin meminati makanan yang paling lezat. Dan kita sanggup mencari restoran mana yang paling lezat. Wah, kita pun sanggup pergi ke restoran itu. Inilah makanan bagi saya paling lezat, yang paling aku suka. Oke, boleh. Pasal apa? Nikmat, lezat, memang sesuai dengan selera saya. Boleh. Bahagia kita dapatkannya. Tapi kan ketika kita rasa nikmat itu kan ketika kita baru mula-mula menikmatinya. Sekarang Anda makan makanan itu, 1 hari 3 kali selama 1 bulan. Insya Allah kita pun, dah tak, inilah, tak sedap lah, cari yang lain lah. Itu lidah begitu. Mata demikian juga. Seronoknya kita memandang pemandangan yang indah itu ketika kali pertama kita sudah sampai tempat itu. Duduk di atas bukit menikmati, Masya Allah, pemandangan yang sangat indah. Terkejut kita. Luar biasa gembiranya. Tapi sekejap. Coba Anda pandang pemandangan yang Anda anggap indah ini. Pandang terus-menerus selama 1 minggu. Loh, di 1 minggu tengok. Kan nanti lama, balik lah. Dah bosan lah. Cari yang lain. Itu dipanggil sa'adah jasmaniyah. Kata Dr. Agus Mustafa, ini kebahagiaan yang menipu tadi. Karena begitu bahagia? Ya, karena ketika mula-mula deria kita memandang sesuatu yang kita sukai, jemaah sekalian, benda yang kita lihat itu oleh mata kita, kan saraf mata kita antar ke otak bagian depan. Jadi aliran impal elektrik dalam kepala otak kita begitu laju sekali. Sehingga mata kita terkejut, otak kita terkejut. Wah, iya, sedap. Cantik, nikmat. Kenapa? Karena mula-mula melihat, memandang, atau merasakan ada aktiviti otak yang sangat laju. Jadi maklumat yang ditangkap oleh mata disampaikan ke otak bagian belakang, diproses melakukan impal elektrik, begitu laju. Sehingga kita terkejut. Karena terkejut itulah kita, wah, sedap, cantik. Tapi karena bila sudah lama, akhirnya otak tak terkejut. Karena sudah tak terkejut lagi, dah biasalah, cari yang lain lah. Itu daripada makanan yang paling lezat, paling mahal, akhirnya tukar kepada yang lain. Ya, akhirnya terpaksalah beli.
Jagung bakar mungkin, jagung rebus. Lalu dimakannya di tepi pantai. Ya, dengan pakaian yang ala kadar. Sambil mungkin bergayut ke jaring nelayan yang diikat di pokok kelapa. Tiba-tiba rasa bahagia di situ. Wal hotel mana yang dia belum tinggal. Restoran mana yang dia belum kunjungi. Pakaian apa, jenama mana yang belum dia pakai. Tapi kenapa tiba-tiba ingin pula makan jagung bakar di tepi pantai dengan pakaian yang koyak? Kata Ar-Razi, itulah as-sa'adah jasmaniyah. Sekejap datang, sekejap hilang, sekejap datang. Tetapi kalau orang bahagia dan dapat merasakan nikmatnya hidayah, orang bahagia dan dapat merasakan keberuntungannya menerima Al-Quran, yang bahagia bukan dirianya, yang bahagia bukan diproses dalam otaknya, tapi as-sa'adah ar-ruhaniyah. Fayajibu alla yafrahal insan bisai'in minal ahwal jasmaniyah. Ini kata Ar-Razi. Saya itu tidak seyogianya, tidak sepatutnya seseorang insan mukmin itu terlalu gembira hingga lupa daratan terhadap perkara-perkara yang sifatnya jasmaniyah, hissiyah, zahiriyah, hanya bersifat indrawi. Daripada perkataan indra, panca indra. Kebahagiaan yang indrawi dipanggil. Indrawi karena kebahagiaan itu hanya berdasarkan deria. Deria mata, deria telinga, deria hidung, deria. Sekarang Anda bayangkan. Jika Allah Subhanahu wa taala minta maaf, katalah ada orang, dia buta. Sehingga tidak dapat menikmati indahnya pemandangan. Dia pekak, sehingga tidak dapat menikmati merdunya suara musik. Dia bisu, dia lidahnya bermasalah, sehingga tidak boleh membezakan manisnya gula dengan masinnya garam. Dia bermasalah deria penciumannya, sehingga tidak boleh bezakan antara bau wangi dan bau yang tidak wangi. Dan dia juga bermasalah deria rasa kulitnya, sehingga tidak mampu membezakan antara panas, sejuk, kasar, halus. Coba, apakah dunia dan isinya yang dari ini dapat membahagiakannya? Pasti tidak. Seseorang yang matanya bermasalah, yang buta punya, pasti tidak akan mendapat bahagia dengan indahnya alam semesta. Pasti. Orang yang lidahnya bermasalah, saraf-saraf di hujung lidah dari rasa bermasalah, pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan lezatnya makanan. Tetapi orang buta sekalipun, orang pekak sekalipun, bila ia menerima agama, menerima petunjuk Allah, hatinya terang, bahagianya pasti luar biasa. Kata simpulan daripada Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Wa 'ala taqdir an takuna hadhihi ladzat sifatun subutiyah. Fa innaha la takunu khalisatal batah. Batakunu mazhab bi anwa'il makarih wa hiya la takunu baqiyah. Fa kullama kana al-itidad biha akthar kanatil hasarat hasilah min khaufil quwwatiha akthar wa asyad. Ringkas kata begini, kata Fakhruddin Ar-Razi. Jemaah sekalian, kebahagiaan yang di dunia tadi yakni bersifat sementara. Kegiatan jasmaniah itu sementara. Dan ia boleh dikongsi oleh semua orang. Yang mukmin pun dapat, yang kafir pun dapat. Karena memang begitu. Tetapi orang yang mencari kebahagiaan melalui jasmaniah tadi pasti bercampur
bi anwa'il makarih, bercampur dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkannya. Sebesar mana pun harta benda kekayaan di dunia yang boleh menjadi sumber kebahagiaan seseorang, pasti di sana ada makarih. Perkara-perkara yang membuat kita tak suka. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita tak suka. Kata Fahrudin Ar-Razi ini agak susah sikit saya menyampaikannya dalam sikarna. Sebab dia kata, kullama kanal iltidatu biha akthar, kanatil hasarat hasilah min khawfi fawatih akthar wa asyad. Dalam bahasa Arabnya macam mana ya? Setiap kali seseorang itu menganggap bahawa dunia dan isinya ini adalah sumber kebahagiaan yang sebenar, pasti semakin besarlah rasa ketakutannya, rasa takutnya akan kehilangannya. Saya ulangi, agak susah saya menyusun bahasa ini. Apabila dunia dan isinya dianggap satu-satunya sumber kebahagiaan, pada masa yang sama, pasti akan semakin besar rasa takut akan kehilangannya. Kan begitu kan? Semakin cinta kita pada sesuatu, semakin kuat, maka semakin kuat jugalah rasa takut kita akan kehilangannya. Betul lah. Sedangkan ia suatu saat pasti akan hilang. Dan Anda bayangkan betapa sakitnya orang yang kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, tapi mesti berpisah dengannya. Paham ya? Ini agak ya lebih bersifat roh. Penjelasan Fahrudin Ar-Razi lebih kepada hati, jadi kena rasa. Saya ulangi. Jika seseorang menjadikan dunia dan isinya ini sebagai punca kebahagiaan hakiki dan dicintainya dengan sepenuh hati, tahu tak, pada masa yang sama, sebenarnya ia akan menimbulkan rasa takut akan kehilangannya. Semakin kuat cintanya pada sesuatu, maka semakin besar rasa takut akan kehilangannya. Pasti itu. Tak mungkinlah orang sangat mencintai sesuatu, bila-bila jujur cintanya, lalu tak takut kehilangan. Tak mungkin. Tak mungkin. Orang yang tak takut kehilangan sesuatu, ya ini bila orang tu sudah tidak menyukainya. Dah apalah, lama tahu lagi pula, dah tak suka dah tak perlu. Sedangkan dunia dan isi ini sifat dia faniyah, dahibah. Akan binasa dan akan hilang. Maknanya suatu hari pasti kita akan berpisah dengannya. Anda bayangkan bagaimana tersiksanya jiwa ketika ia terpaksa berpisah atau meninggalkan dengan sesuatu yang sangat-sangat dicintainya. Itu kata Fahrudin Ar-Razi. Mencari kebahagiaan dengan dunia dan isinya, rupa-rupanya adalah sumber kesengsaraan. Patutlah Allah Subhanahu wa taala kata, bifadlillah, dengan kurnia Allah, dengan rahmatnya, yang mereka itu berhak dan patut bergembira, bukan dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya. Paham ya? Itu kata Fahrudin Ar-Razi. Memang agak dalam sedikit lah. Agak dalam sedikit. Baik. Itu kata Fahrudin Ar-Razi. Sekarang saya ingin sampaikan apa kata Al-Mutawwali Sya'rawi. Dalam tafsirnya As-Sya'rawi. Ini agak lain memberi ulasan. Ingat ya, yang saya sampaikan, ulasan yang saya sampaikan bahasa ini yang berbeza. Jadi ulasan yang sama daripada
Ibnu Katsir, At-Tabari yang sama, saya tidak akan sebut kedua-duanya karena sama. Jadi saya mencari dari aspek perbezaan ulasannya. Ini mengulasnya agak sedikit ini. Kalau yang sama, buat apa disampaikan semuanya ya? Walaupun ada ulasan Ibnu Katsir sama dengan ulasan At-Tabari dalam satu ayat, tapi ada ulasan yang berbeda. Jadi yang saya sampaikan yang berbezanya. Supaya kita dapat pengetahuan yang lebih. Apa kata Al-Mutawwili Sa'rawi terhadap ayat ini? Ayat yang ke-58. Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, dan dengan sebab itulah mereka bergembira. Imam Syarawi berkata, wa anta wa kullul mu'minin mahma amilu fi tadbiki min hajillahi ta'ala. Fakulluna biibadatina la nuaddi haqqan ni'am al-mawjudah indana qabla an nukallaf. Wa alaina an natadabbara qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadukum mul jannah ala yudkhila ahadakumul jannah bi la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmati. Hadis sahih. Ibnu Hajar mengutipnya dalam Fathul Bari. Apa artinya? Kita semuanya sebagai orang mukmin, kata Asy-Syarawi, apa yang kita lakukan, sehebat mana pun kita beramal, menepati syariat Allah, sehebat mana pun yang kita lakukan, yang kita buat, semua kita itu biibadatinya, semua kita itu dengan sebab ibadah kita, tidak akan mendapatkan kita, tidak akan menyebabkan kita kepada hakun ni'am, nikmat yang sebenar. Nikmat yang sebenar. Saya ulangi. Ibadah yang kita lakukan, sebanyak manapun, sehebat manapun, sebenarnya tidak menjadi sebab kita mendapatkan nikmat sebenar. Nikmat sebenar apa ya? Oh, nikmat sebenar adalah surga. Betul kan? Kebahagiaan sebenar apa ya? Kebahagiaan sebenar adalah hati. Sa'adah ruhaniyah. Di mana kita dapat itu? Surga. Walaupun Allah suruh kita menjalani kehidupan sesuai dengan syariahnya, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, kata Imam Syarawi, serajin manapun kita beramal, sebanyak manapun ibadah kita, ianya tidak membolehkan kita mendapatkan nikmat yang sebenar-benar. Hakun ni'am. Nikmat sebenarnya di surga. Habis kenapa kita disuruh beramal? Kalau dengan beramal tidak menjadi sebab kita masuk surga. Lalu buat apa kita susah payah? Asy-Syarawi mengutip hadis Nabi. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda, La yadkhula ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada seorang pun daripada kamu yang masuk surga dengan sebab amalnya. Artinya amal seseorang kamu tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, tentu terkejutlah jamaah sekalian. Sahabat Nabi tentu terkejut. Bagaimana amal tidak boleh menyebabkan kita masuk surga? Lalu buat apa kita disuruh beramal? Allah suruh kita menyembahnya. Ya. Allah suruh kita meninggalkan larangannya.
Allah suruh kita meningkatkan amal ibadah. Tiba-tiba Nabi memberitahu kita, seseorang kamu tidak akan masuk surga kerana amalnya. Sahabat rasa pelik lalu bertanya, qalu ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Adakah engkau pun tidak masuk surga karena amalan engkau? Qala, Nabi menjawab, la, wala ana. Naam, iya, wala ana. Ya, wala ana, aku pun. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Kecuali Allah limpahkan kepada aku rahmatnya. Subhanallah. Karena rahmat Allah pula rupa-rupanya orang dapat nikmat yang sebenar. Bukan karena amalnya. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Begini jamaah sekalian ya. Ini agak ulasan Sa'rawi ini rupanya agak meningkat sedikit daripada yang disampaikan oleh mufassir-mufassir sebelumnya tadi. Kan tadi saya beritahukan ya. Ibnu Katsir begitu tafsirnya. Ibnu Asyur demikian juga. Tafsir Imam At-Tabari tidak sampaikan karena sama ulasannya dengan Ibnu Katsir. Ya. Bahwasanya nikmat sebenar yakni menerima Al-Quran, menerima agama yang benar, Kemudian diuraikan agak panjang lebar oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan ruhaniyah. Bukan kebahagiaan jasmaniah. Kan itu kan diuraikannya. Jadi bila kita beramal mengikuti syariat Allah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Tapi kemudian diulas agak panjang sedikit oleh Imam Sa'rawi. Betul, mengikuti syariat Allah, beramal, menepati perintah Allah, itu adalah kebahagiaan. Itu adalah suruhan. Itu yang sepatutnya. Itu yang patut kita bergembira. Tapi kata beliau, kita tahu tak bahwa serajin manapun kita beramal, sehebat manapun ibadah kita, mematuhi Al-Quran, ia tidak membolehkan kita, boleh menyebabkan kita masuk surga. Karena amal seseorang tidak membolehkannya masuk surga. Hatta Nabi pun berkata, ya aku pun tidak. Kecuali dengan limpahan rahmat Allah. Dan jika Allah suruh kita bergembira dengan sebab rahmatnya, rahmat yang mana yang dimaksudkan? Gitulah. Kan dalam ayat ini Allah kata, hendaklah dengan kurnia Allah dan rahmatnya mereka bergembira. Rahmat mana yang kita patut bergembira ini? Nah, jamaah sekalian, ada satu ungkapan yang saya rasa sangat menariklah untuk kita renungkan bersama. Begini, dalam bahasa Arabnya. La tufarrihkat ta'atu li'annaha barazat minka. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemahnya begini. Janganlah ketaatanmu kepada Allah, janganlah amal ibadahmu kepada Allah
itu membuatmu gembira. Jangan. Jangan kamu bergembira dengan sebab amalan kamu. Jangan kamu bergembira dengan sebab ibadah kamu. Jangan. Janganlah katakan kamu, ibadah kamu menyebabkan kamu gembira li'annaha barazat minka. Karena kamu merasa telah berjaya melakukannya. Jangan. Wafrah biha, tapi bergembiralah kamu dengannya. Li'annaha barazat minallahi ilaika. Kerana kamu mampu melakukan ketaatan itu oleh sebab Allah memilihmu, menolongmu. Dengan bahasa yang mudah, bila kita berjaya beramal, melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan, jangan kita terpesona, jangan kita terpedaya dengan amalan yang kita buat itu. Karena hakikatnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini lemah dan tidak punya daya dan upaya. Bagaimana kita boleh bergembira dengan sebab berjaya melakukan suruh amalan? Apa kita merasa punya kemampuan untuk melakukan ibadah? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kita hendaklah bergembira, merasa bertuah karena pertolongan Allah kepada kita yang menyebabkan kita mampu beramal. Pertolongan Allah pada kita itulah namanya rahmat. Sehingga setiap kali kita beramal, berjaya melakukan amalan, meningkatkan ibadah, kita menambahkan syukur kita pada Allah karena kita yakin kita mampu beramal itu pertolongan Allah. Jadi diri kita sibuk melihat pertolongan Allah, rahmat Allah yang dengannya kita mampu melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Sehingga syukur gitu. Bukan melihat kejayaan kita beramal. Kalau kita melihat kepada amal yang berjaya kita lakukan, minta maaf nanti akan timbul ujub. Pasti akan timbul ujub. Merasa diri kita gagah, merasa diri kita hebat. Dan kita yakin seakan-akan, amalan itu betul-betul keluar dari kemampuan kita. Wah, kita ini la haula wala quwata illa billah. Yaitu syukurilah pertolongan Allah kepada kita. Masa bertuahlah kita kerana Allah turunkan rahmat berupa pertolongan kepada kita yang membolehkan kita berjaya beramal. Itu maksud ayat ini. Bifadlillah, kata Asy-Sya'rawi. Dan itu sangat dalam sekali. Imam Sya'rawi tadi rupanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah rupanya. Jadi melihat pertolongan Allah, bukan melihat akan kejayaannya beramal. Kalau kita melihat kejayaan kita beramal, kemudian kita melihat orang lain pula tak mampu beramal, pasti timbul ujub lah. Wah, malam hari, alhamdulillah malam ini saya boleh tahajud lah. Oh, saya hebat rupanya boleh tahajud. Orang lain, saya fikir tak mampu buat macam saya buat ni. Saya dah buat macam-macam dah. Tak sedikit derma yang saya telah berikan. Ni orang lain pasti tak mampu buat ni. Saya ujub akhirnya. Merasa dia mampu buat walhal la haula wala quwata illa billah. Kemampuan kita melakukan suruhan itu berkat rahmat Allah kepada kita. Apa rahmatnya? Pertolongan. Bila Nabi memberitahu kita, seseorang kamu tidak akan masuk surga kerana amal perbuatannya. Itu karena Nabi menyuruh, itu bermakna Nabi menyuruh kita jangan pandang amalan.
Tapi pandanglah pertolongan Allah kepada kita sehingga kita mampu beramal. Dengan begitu, kita akan terus mohon kepada Allah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, supaya aku terus dapat beramal terus. Karena rupanya amalan yang hambamu mampu buat ataupun kamu baru sikit. Ya Allah, sebenarnya engkau bagi kemampuan pada hambamu ini dengan rahmatmu, mampu melakukan 10. Tapi hambamu hanya mampu buat 5, ya Allah, minta maaf, ya Allah. Beri kami kemampuan. Jadi tidak melihat amalannya. Orang yang melihat amalnya akan ujub. Merasa hebat. Wa'iyadzubillah, ujub terhadap amalan ini boleh menghapuskan pahala. Apa saja. Kalau membanggakan diri terhadap kejayaan duniawi, itu namanya takatur. Membanggakan diri atas kejayaan ibadah, amalan ukhrawi, itu namanya ujub. Dan kedua-duanya adalah dilarang oleh agama. Saya pernah sebutkan dahulu, jamaah sekalian, saya telah tinggal sedikit, apabila kita mendengar azan, kan kita disuruh wirid, zikir sebagaimana bacaan yang dibaca oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun suruh baca la ilallah. Teruslah sama dengan apa diucapkan oleh muazin. Kecuali ketika muazin kata hayya 'alas shalah, hayya falah. Mengajak kita salat, mengajak kita meraih kejayaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan begitu kan? Begitu. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ya agama suruh kita membaca zikir sebagaimana zikir yang diucapkan oleh muazin? Kecuali ketika muazin baca hayya 'alas shalah al-falah, kita suruh baca la haula wala quwata illa billah. Iya, kerana apa jemaah sekalian? Hayya 'alas shalah itu ajakan Allah. Ajakan Islam. Kita disuruh oleh Allah untuk melakukan suatu perbuatan yang akan memberi manfaat pada kita. Lalu kita menyadari, ya Allah, Engkau suruh hambamu ini untuk melakukan solat, mengerjakan solat, untuk buat itu, buat ini, tapi masalah hambamu ini lemah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hambamu tidak punya kemampuan sedikit pun untuk melaksanakan perintahmu yang seringan apapun. Kecuali engkau bagi hambamu pertolongan. Engkau bantu. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu satu kesedaran, satu ungkapan kesedaran diri bahwa dirinya lemah selemah-lemahnya. Bahwa kemudian nanti kita berjaya melakukan suruhan Allah, hayya 'alas shalah, kita sholat, kita tidak merasa hebat. Sebenarnya kemampuan kita mampu saat itu, kita yakin atas pertolongan Allah. Masya Allah. Tertutup ujub. Ujub akan tertutup bila seperti itu. Tapi jika tidak, ujub ini paling mudah. Sebab ujub itu ada pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ini ada chat sikit ni. Jika orang tu up status di sosial media tentang amal ibadahnya, contohnya dia up status salam. Status salam 2 rakaat. Salam tahajud. Apa itu ya? Salam 2 rakaat, salam 2 tahajud. Salam tahajud. Apa maksudnya itu ya? Dia upload status salam Maulidi Rasul dalam post. Oh, bagi salam. Bagi salam disuruh, ya mas sekalian. Bagi salam disuruh. Tapi salam yang Islam itu assalamualaikum ya. Tak ada. Salam Maulid Rasul, salam Rojab, salam Isnin, salam Rabu, tak ada. Kalau kita ikut sunnah Nabi, assalamualaikum aja lah. Tak ada yang lain. Ustaz, maksudnya tidak ada. Salam Ramadan.
Ya, sorry. Ustaz, maksudnya dia up status, dia cakap baru je selesai solat tahajud, selesai solat subuh, macam tu dikira wujud ataupun riak ke Ustaz? Itu namanya sum'ah. Sum'ah. Riya itu memperlihatkan amalan pada orang lain. Sementara sum'ah itu memberitahu perbuatan baik pada orang lain. Dan ujub itu kagum atas diri sendiri. Bukan pada orang lain, bukan. Dia tiba-tiba merasa dirinya hebat. Itu namanya ujub. Itu namanya sum'ah. Anda sedang tawaf di Makkah, lalu Anda selfie. Antalah punya mesej. Ini saya sedang tawaf ni, baru dapat 3 pusingan. Itu namanya sum'ah. Wah, tak ada pun orang ingin tahu yang Anda sedang tawaf. Ada tak agaknya di dunia ini, bila kita solat tahajud, ada orang ingin tahu yang kita ini tahajud? Ada tak agaknya? Tak ada ya mas sekalian. Jadi kalau tak ada orang tahu, lalu kenapa kita memberitahu? Kan itu menunjukkan yang kita tak puas hati selagi tidak ada orang tahu. Sehingga kita terpaksa memberitahu. Itu namanya sum'ah. Itu kalau yang dimaksudkan. Kalau pertanyaan begitu, itu jawabannya. Tapi kalau maksudnya salam, ya salam yang Nabi ajar, Assalamualaikum aja lah. Tak adalah salam Ramadan, salam apa namanya, salam Maulid. Assalamualaikum. Apa hukum wujub? Halo? Apa hukum wujub? Pembatal amalan. Semua dosa besar. Riya dosa besar. Sum'ah dosa besar. Ujub dosa besar. Dan pembatal pahala amalan. Ya. Sebab itu dalam Islam, macam mana nak menutup ujub? Karena ia dosa besar dan pembatal amal. Camkan benar-benar kalimah hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali daripada Allah. Mengakui kelemahan diri kita. Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya atas pertolongan Allah. Bukan karena kekuatan kita. Jadi haknya kita ini tak mampu buat apa-apa. Kalau kita sudah menjalankan satu perbuatan, lalu di mana ruang, di mana logiknya untuk kita banggakan perbuatan itu? Tanpa bantuan Allah, kita tak mampu buat apa-apa. Sebab itu syukurlah kepada Allah bahwa Allah telah membantu. Begitu. Bukan merasa yang diri kita hebat. Sebab itu tolong diubah ya. Kalau kita nak buat sesuatu, menghadapi sesuatu yang berat, dan kita ingin berjaya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Contoh yang mudah lah. Kalau jamaah katalah seorang atlet ahli sukan umpamanya, nak ambil bagian lompat jauh, lompat tinggi, ya sebelum itu bacalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Begitu. Jangan sampai tepuk-tepuk kepala, saya boleh, saya boleh, saya boleh. Bukan. Untuk motivasi yang Islamik, baca la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau motivasi yang tidak Islamik, saya boleh, saya boleh, saya boleh. Akhirnya begitu, boleh melompat, pasti bangga. Karena dia fikir dia hebat. Tapi kalau la haula wala quwata illa billah sudah dijiwainya, dan berjaya melompat, pasti akan bersyukur pada Allah. Karena Allah tolong. Sehingga amal kejayaan tidak nampak. Orang yang sentiasa melihat pertolongan Allah, kejayaan itu tidak nampak. Amal itu tiba-tiba hilang, lenyap dari pandangan matanya. Walaupun orang lain mengakui, itu cerita lain. Orang lain mengakui, amalan kita, itu cerita lain. Jangan sampai kita bangga dengan amalan. Itulah. Jadi seperti yang dikatakan tadi, itu jelas sum'ah. Sebab contohnya katalah, saya katakan kalau kita fikir betul, ada tak akaknya orang seluruh dunia ini, orang Islam, ketika kita tahajud malam hari, ada tak akaknya yang betul-betul ingin sangat mengetahui yang malam tadi kita tahajud atau tidak?
Kan tidak ada. Jadi mereka tidak peduli apa-apa, mau kita mau tahajud, mau tidak. Lalu kenapa kita merasa tidak puas hati selagi tak ada orang tahu yang kita tahajud? Itu bahayanya. Ya, itu bahayanya. Itu namanya sum'ah kalau kita perdengarkan atau kita beritahukan. Tapi kalau kita tidak beritahukan, tapi kita merasa bangga, seakan kita hebat dengan amalan kita, itu namanya ujub. Sebab itu dalam ayat ini Allah berfirman, sehebat manapun kamu beribadah, sehebat manapun kamu beramal, amalan kamu tidak membolehkan kamu masuk, tidak membolehkan kamu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Sebab itulah dengan rahmat Allah dan kurnialah kamu bergembira. Apa rahmat Allah, kurnia Allah yang kita bergembira ketika kita beramal? Pertolongannya. Jangan kita gembira, janganlah amal kita buat kita gembira karena kita fikir amalan itu keluar daripada kemampuan kita. Tapi bergembiralah karena kemampuan kita beramal itu sebab pertolongan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu. Sebab apa ya? Kalau dengan bahasa yang lebih dahsyat lagi ya Mas sekalian, itmamun na'im bin nadhari ila wajhil karim. Dalam bahasa Arabnya, itmamun na'im bin nadhari ila wajhil karim. Kesempurnaan nikmat itu, kesempurnaan kebahagiaan rohani itu, jika seseorang melihat semuanya datang daripada Allah, barulah orang itu sempurna kebahagiaannya. Saya ulangi. Ini bukan bahasa hukum ya, ini bahasa hati. Bahasa ihsan. Itmamun na'im bin nadhari ila wajhillahil karim. Kesempurnaan atau nikmat yang paling sempurna. Kebahagiaan yang paling sempurna itu jika seorang dapat melihat, merasai bahwa semua itu datang daripada Allah. Itu baru orang akan bahagia. Jika susah pun, ya susah ini pasti datang daripada Allah lah, sama ada sebagai hukuman atau teguran. Sakit ini pasti datang daripada Allah lah, sama ada sebagai hukuman kepada saya karena dosa saya, atau sebagai teguran, atau sebagai ujian. Tapi kan Allah bukan sekadar berkuasa memberikan aku sakit, Dia juga berkuasa memberikan aku sembuh. Subhanallah. Kalau dikaitkan semua pada Allah, itu akan bahagia. Akan bahagia. Sebaliknya, ya, orang akan ya menderita. Kalaulah melihat apa yang ada ini bukan daripada Allah. Darang daripada ini, ya pasti akan sengsara. Akan sengsara. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan diri sendiri, insyaallah kita akan jumpa kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala. Kita bacaan tasbih kifarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.